apa jadinya kalau motor ini kita panasin Kang Mas. Gila, bentuknya udah kayak monster, Cak. Udah kayak predator, Kang Mas. Suaranya kayak apa? Coba kita panasin ya. Wih, mantap. Dan kita pencet. I need to know if you'll give me a second chance. They don't come on often, but please, you know I can't stand it when you don't talk to me. When you don't talk to me, yeah. There's something inside, yeah, there's something inside that brings me back to you. Ini ada Ducati Diavel. Ducati Diavel lansiran 2012, tapi ternyata Cak, motor ini masih seksi aja dilihat. Walaupun mungkin nggak semuanya suka desain ini, tapi yang pasti angker banget. Ini adalah Ducati Diavel. Nah, ini dia nih. Saya perhatikan. Weh, melu-melu Cak, nampang weh. Oke Cak, jadi kita akan panasin motor ini. Seperti apa suaranya? Ibu akan ajak sampean untuk mendengarkan. Kalau saya menanya, ini engine-nya apa Cak IWB? Engine-nya adalah L-Twin. Jadi ini engine yang memang digunakan Ducati cukup lama Cak ya. Ducati itu selalu setia dengan L-Twin sebelum mereka merilis Panigale V4 yang sekarang menjadi basis lama-lama pada semua engine Ducati. Sayang Kang Mas, mendung banget Cak ini. Gila, ini namanya cuaca lagi nggak stabil. Anginnya kenceng. Nah, by the way, ngomong-ngomong Cak, ini adalah kunci dari Diavel yang WB sudah tunjukkan sampai di muka ini. Dan kuncinya cukup keren berarti WB ya. Bahkan dibandingkan dengan kunci mobil aja kerenan ini Cak. Ini dulu dijual oleh Ducati Indonesia kalau nggak salah di angka 500 sekian jutaan. Jadi ini adalah sudah smart key atau keyless, bentuknya seperti ini. Ini adalah kunci untuk membuka daripada tangkinya Cak. Jadi tangki kuncinya sudah, nah modelnya tuh kayak model laser dia, kayak gitu. Jadi kalau dipakai untuk membuka tangki, ini kita bisa keluarin. Tapi kalau kita nggak butuh, kita bisa simpen dengan dipencet yang sininya Cak. Set, masuk ke dalam. Jadi sangat simple dan materialnya lihat nih, dari aluminium loh ini. Gila, keren ya. Kok coba mobil-mobil aja nggak begini Cak. Ini kok bisa keren gini ya. Ada logo Ducati original ya. Oke, jadi kita akan coba untuk mendengarkan suaranya tapi pelan-pelan Cak. Kita akan lihat dulu dari desainnya dari depan ya. Jadi ini adalah Ducati yang memang sebenarnya sudah cukup berumur ya. Kalau kita lihat 2012 sekarang 2021, 9 tahunan Cak ya kan. Dan kalau kita lihat nih Cak, dari depannya memang lampunya masih model-model yang biasa ya. Jadi lampunya itu model halogen. Model halogen tapi di sini sudah ada DRL-nya. Jadi gitu modelnya. Dan kalau kita lihat ternyata untuk reflektornya, ya Allah kucing ngapain tuh ya Allah, melu-melu we. Dan kalau kita lihat reflektornya, siapa toh, Ceng? Nyapa sih ki? Masya Allah. Ya, reflektor balik lagi Cak. Jadi ini nih, ke distract kita. Jadi reflektornya ini yang supply siapa? Nggak ada tulisannya nih. Dot.sai doang tulisannya. Dot.sai motorcycle. Terus kemudian kalau kita perhatikan Kang Mas ya, kelihatannya muskular gitu ya. Jadi kiri kanannya lebar. Dan di sini ada kisi-kisi semacam sebenarnya seperti rem R ya. Nanti di angin dilempar ya. Jadi ini berfungsi ya. Kalau ini kita lihat berfungsi. Jadi ini seperti ada terowongan angin yang dilempar masuk ke dalam untuk membantu cooling system. Dan samping kanan ini kalau kita perhatikan sudah menggunakan disc brake Brembo. Ini keren. Dikatakan ini jos gandos banget, gila ini ya, sudah Brembo loh. Jadi nggak heran IWB kalau ngerem menggunakan motor ini pakem ya rasanya, walaupun bobotnya sekitar 230-an kilogram ya, tapi feel-nya tuh langsung pakem. Dan dia sudah floating, di zamannya sudah floating Cak, begini lihat nih. Sudah floating. Dan kalau kita perhatikan ada 2 disk, yang pasti 2 disk. Kemudian dari fendernya itu karbon, semuanya full karbon dan modelnya karbon Dove ya. Ini karbon kering, ini mahal Cak kalau ini Cak. Ini karbon kering itu mahal, sementara belakangnya baru karbon yang sedikit lebih di bawahnya sih kalau dari grade-nya. Menurut IWB demikian. Kemudian kalau kita perhatikan pelek-peleknya masih original semuanya. Ini special ya. Jadi peleknya kita lihat ini ada dual tone color. Jadi modelnya tuh kayak gitu Cak. Jadi apa ya? Wah ini beda banget nih. Kita perhatikan memang finishingnya tuh keren ya. Finishingnya mereknya apa gitu ya. Dan kalau kita lihat juga nih, lihat nih dari ventilnya sudah terintegrasi model belok begini. Jadi memudahkan untuk ngompo ban Cak, itu boso nih. Sementara untuk rodanya ya, rodanya ini menggunakan ukuran 120 bannya, maksudnya yang depan per 70
Dan ini sudah menggunakan Diablo Rosso punya ya, Corsa. Sementara untuk yang suspensi upside-nya cukup gede Cak, warna hitam, dan juga inner tube-nya diberikan underdash warna black juga. Jadi lihat kelihatannya lebih mewah gitu ya. Sementara di bagian sini ya, crown handle-nya juga sangat gede ya. Kita lihatnya, wah kokoh banget Cak, asli. Kalau kita perhatikan seperti ini sosoknya dari Diavel ini. Ya, betapa kokohnya, kelihatan banget ya. Kemudian di sini, ini juga sama, jangan salah ya, ini kan plastik nih. Oh bukan plastik Cak. Kok plastiknya solid banget ya. Gendeng ya. Duh, hujan kapas. Oke, kita lanjut aja ya, nggak apa-apa lah ya. Jadi solid banget ini. Jadi bukan plastik loh ya. Mendengar kan? Tuh. Kayak gitu. Sementara untuk lampu seinnya dia di samping slot sini. Jadi modelnya tuh kayak gini. Di sini lampu seinnya ini sudah model LED punya. Oke. Lalu di bagian sini ada slotnya juga. Ini sudah di karbon ya. Radiatornya ada di kiri kanan. Radiatornya di clear warna black. Diberikan pemanis warna black. Jadi nggak putih. Lalu di sini ya, seperti plastiknya itu kayak semacam apa ya? Ada finishing kayak, kita lihatnya tuh semacam finishing garis-garis gitu Cak. Dan di sini ada tempelan Diavel. Jadi gitu. Lalu di sini ada warna merah pemanis. Dan kalau kita lihat, wih gede banget engine-nya. Ini adalah engine 2012 dan IBB sudah ngetes motor ini memang oke. Untuk pengetesan nanti IBB akan share sampai semuanya di video terpisah. Bagaimana lihat nih, bagaimana bentuk daripada headernya ya. Kemudian dibalut di sini memang untuk proteksi supaya nggak panas ya, karena kan di samping posisinya dia tuh kayak melingkar-lingkar gitu Cak. Sementara di sini juga ternyata radiator. Teman tahu nggak ini radiator Kang Mas? Radiator sini, radiator. Sini radiator, kiri kanan radiator, gila banyak radiatornya Cak. Lalu di sini posisi daripada kalau kita lihat dari silinder headnya ya, jadi silinder headnya itu L modelnya kayak gini, lihat tuh, begini modelnya, kelihatan nggak sampean? Nah jadi kayak gitu. Dan kalau kita lihat adalah, wih kok itu, wah lamain gawe iku Cak, gawe cecak Cak, nyeluk anaknya Cak, manggil anaknya dia, lah mana? Kok hilang cecaknya? Iya sih. Kok jadi ngomong kucing sih? Review motor apa kucing ini? Wah, nggak jelas. Menarik sih. Oke. Jadi gitu. Astagfirullahaladzim, sampai mau kejelumup Cak. Astagfirullah. Nah, ini jadi ya, ini sender headnya ya. Dan ini kalau kita lihat Kang Mas ya. Kalau kita lihat adalah ada semacam cover plastik di sini. Nah, jadi posisinya demikian. Kalau kita lihat tuh rumit banget ini ya, bentuk ininya Cak, asli Cak. Dan ini, nah headernya tuh dari sini ngambilnya yang satu, sementara satunya di belakang. Kemudian begitu di situ tuh. Jadi gitu Cak. Memang dia kan begini posisi daripada, ini handphone IBB kenapa ya? Nah begini Cak posisinya. Ya kira-kira demikian ya. Lalu kalau kita lihat di sini ada semacam kayak radiator ya. Sini radiator, air radiator sepertinya ini, betul ya. Ada tulisan maksimal, sana max dan juga min. Oke, kalau kita lihat seperti ini dari atas posisinya. Jadi saya bisa lihat betapa desainnya sangar pol Kang Mas. Dan yang IBB paling suka adalah pastinya single armnya. Gila ini ya. Kita lanjut dulu dari sini ya, kita melangkah bagian side untuk ininya, bagian frame-nya sini. Jadi ini babet semuanya full babet ya. Gila ini. Yang menarik adalah ini Cak, bagian yes, ini adalah footstep untuk puncengernya. Kemudian kayak begini footstepnya. Oke. Ini sepertinya error nih kamera IBB nih. Lihat tuh. Ini iPhone-nya error iPhone-nya ya. Jadi gitu. Kalau kita lihat, jadi kalau nggak digunakan Cak, ini akan tenggelam di dalam. Nah, begitu modelnya. Kalau kita pakai baru dia akan keluar begini. Ya, antik ya bentuknya ya. Tuh. Nah, gitu Cak. Oke. Ini babet full, kemudian footstepnya di sini ya, footstepnya juga pastinya babet. Nah di sini untuk Brembo loh ininya. Waduh mantap ya, supaya Brembo semua loh. Cadas Kang Mas. Di sini juga kalau kita lihat ya, beginilah footstepnya. Kemudian juga sini footstepnya dan sudah menggunakan knalpot zat. Nah gitu. Kok dia dicokot gitu? Kucing.
Nah, wah, jadi IWB nggak bisa konsen nih gara-gara kucing, Cak. Ada dua, modelnya ada dua begini. Ada dua silencer output, modelnya gitu ya. Lalu di bagian sini juga, nah, ini menggunakan, suaranya krecek-krecek. Ini mahal nih, Cak. Ini mahal nih, Cak. Karena dia modelnya kering begini. Kalau karbon beli kering gini mahal dia, ya. Nah, ini yang paling menarik. Yes. Kalau kita perhatikan ternyata, sampean tahu nggak, gendeng Kang Mas. Ini banyak gede banget, asli, lebar banget. Peleknya juga single side, Pro Am lah kita bosonya, dan made in Italia. Nih lihat. Dan disuplai oleh Brembo, gendeng Kang Mas. Disuplai oleh Brembo, tubeless punya, ya. Dan di sini ada tempelan Ducati Corse. Ya, jadi memang kelihatannya berkelas banget lah Ducati Kang Mas. Kemudian juga kalau kita perhatikan kombinasi untuk ukuran ini yang gila, Cak. Ukurannya 240 per 45. Gila nggak nih, ya? Ringnya 17. Jadi memang lebar banget, dan sini ada semacam mudguard belakang. Kelihatan banget kelasnya, dan kalau kita perhatikan dari dekat yang sebagian belakang seperti ini. Wow. Dari behel-behelnya ya. Posisi dari stop lampnya. Sebenarnya ini sih tandem, Cak, tapi kasih cover karbon. Jadi feel-nya jadi menyatu, dan di sini ada tulisan Ducati Corse. Lalu semuanya di sini tangkinya di full karbon maksudnya. Ini full karbon, dan shape daripada bodinya ya dibuat seperti ini. Lengkungannya benar-benar mengintimidasi bosnya nih, Cak. Nah, kalau kita lihat sosoknya dari sebelah belakang. Ini kalau dari belakang. Nah, saya perhatikan di sini, Cak. Keren ya. 2012 sudah sekeren ini. Nih, banyak gede banget. Bahkan ketika ibu yang lihat ini, Cak ya. Kemudian lihat Pajero itu banyak jadi kecil. Pajero gila ya, lebarnya astagfirullah segitu gedenya ya, mantap banget, gile banget. Dan kalau kita lihat juga di bagian kolong-kolongnya, wah ini kayaknya nggak asing ini sama lampu senya kayaknya, Cak. Oke, kita lanjut. Nah, dari sini kita lihat dari atas seperti ini sosoknya. Kalau kita perhatikan dari atas seperti ini, ya oke. Kita lihat dari stop lampnya, keren nih stop lampnya. Dan stop lampnya ini ternyata disuplai oleh 3OM bahasanya, Cak. Italia nih kayaknya nih ya. Ini sudah full LED. Sementara di sini ada mata kucing ya, vertikal bentuknya. Dan di sini untuk membuka joknya. Jadi cukup unik ya. Buka joknya dari sini. Saya penasaran nggak joknya? Nanti aja lah. Ya, kita lanjut dulu dari sini. Jadi kolongnya bersih banget kelihatannya. Dan kalau kita lihat dari samping sebelah kiri seperti ini. Ya. Jadi ini Pro Am-nya, waduh kokohnya Kang Mas, setengah mati kokohnya. Dan juga kita perhatikan di sini Pro Am-nya itu modelnya kayak melengkung begitu, dari sini keluar ya, baru melengkung ke dalam, baru di sini ada dudukan untuk mudguard-nya, jadi gitu. Lalu kalau kita perhatikan di sprocket gearnya seperti ini benar-benar Ducati tulen banget ya, kelihatan ciri khas Ducatinya. Dan Ducati ini memang terkenal Pro Am-nya dari dulu, memang mainnya Pro Am. Oke, lalu kalau kita lihat, nah ini di sininya, ini full bonggolan gede gitu, jadi lempengan bonggolan gede gitu kalau kita lihat. Kokoh banget nih engine, sumpah. Gede banget engine-nya. Betul, untuk melihat engine, spesifikasi dan sebagainya, saya melihat aja di layar ini, jadi untuk memberikan gambaran sampean. Nah, jadi kayak gitu sosok dari Ducati Diavel. Ya, di Diavel 2013. Nih. Istimewa, kenter, enak, keren banget. Dan Wibi paling suka apa, Cak? Joknya Kang Mas, joknya tuh empuk banget kayak sofa. Tuh, ini enak banget. Jadi WB tadi sempat kesentuh menggunakan ini karena WB kan ingin ngetes, dan feel-nya memang nyaman banget. Hanya saja engine-nya yang panas. Ya nanti WB akan bahas terpisah lah plus minusnya seperti apa. Ini dari atas seperti ini, Diavel ini. Jadi dia model behelnya cukup gampang dipegangnya, dan memang dengan bobot 200 lebih itu ya lumayan extra effort kalau geser-geser. Kontrol kalau kita di belakang kemudi seperti ini, baplang Kang Mas ya, jadi baplang lebar. Kalau untuk postur IWB memang terlalu jauh ya menurut IWB, stangnya jadi kita agak nunduk begitu posisinya. Tapi yang bikin kita nyaman adalah motor ini ternyata agile banget. IWB nggak nyangka motor ini nurut, itu yang pasti. Dan engine-nya memang very agresif. 2 silinder, Cak, bayangin aja, sekali betot
Juat rasanya. Pokoknya Wibi akan bahas lah nanti di video terpisah ya. Memberikan gambaran kesamaan semuanya seperti apa. Dan ini sudah immobilizer plus keyless. Nah, perhatikan di sini. Nah, klip-klipnya kan, oke. Nah, yang menarik Cak, kalau Saman menghidupkan motor ini, Saman harus narik dulu ke bawah. Jadi seperti ini modelnya. Tek. Ya, langsung nyala, aktif. Kayak gitu. Oke. Nah, sementara kalau sudah kayak gitu, kita harus narik dari sini. Tek. Ini baru di starter. Jadi gitu. Jadi ada protektornya di sini. Kalau matiin, tarik lagi sini. Yes, jadi gitu Cak. Atau Saman juga bisa mematikan dari sini. Jadi bawah dari ada logo Ducati-nya ini bisa bisa juga ditekan di sini gitu loh, on off-nya. Ignition-nya bisa dari sini atau dari sini. Intinya begitu Kang Mas. Nah, oke, sekarang Wibi akan mencoba untuk memberikan simulasi ya. Kesampaian dulu speedometernya apa aja yang ada. Set. Nyala. Ini cukup minimalis ya, nggak banyak. Karena ini kan 2012, jangan samakan motor sekarang yang sangat lengkap, tapi ini cukup minimalis. Dan kalau kita lihat memang ada dua speedometer, ada dua display yang di tangki dan juga di atas untuk speedometernya, maksudnya ya, speednya lagi. Ya, speednya memang di sini semuanya. Ini speednya ya. Kemudian ini adalah dari suhu untuk engine-nya ya. Kemudian juga kalau kita perhatikan di sini ada jam. Kemudian RPM-nya cukup pendek ya. Dia dragline-nya tuh mungkin di kisaran 10 ribuan kalau nggak salah. Karena ini memang 2 silinder, pasti nggak setinggi dari 4 silinder kalau untuk teriakan engine-nya. Di sini ada ABS, netral, engine checking. Di sini sama ya kondisinya, oli. Kemudian ini untuk bensin, dan yang menarik adalah tidak ada indikator bensin Kang Mas. Jadi kalau bensin habis ya dia nyala aja kayak model Ninja dia. Lalu di sini lampu jauh ya, kita bisa klik dari sini lampu jauhnya. Nih kayak gini. Lampu jauhnya itu kuning Cak. Nah, kelihatan nggak sampean? Karena memang lampu zaman dulu ya. Dan ini untuk lampu senya kanan, ini kiri, jadi gitu. Oke, sementara di bawahnya ini memang kita bisa kontrol semuanya. Di sini kan trip ya, ada trip ya. Trip 1, nah semuanya lihat dari sini Cak, dari sini nih. Trip 1, kemudian trip 2, digesernya dari sini ya, sekali lagi dari sini ya. Trip 2, total tripnya, jadi gitu ya, kita lihat dari sini. Sementara bawahnya ini, nah ini kalau kita lihat ada trip time-nya, kemudian ada udara suhunya sekitar ya 28 derajat, lumayan adem. Dan di sini ada ya tadi average consumption-nya, kilometer per liternya berapa, speed average yang kita gunakan. Jadi kalau ini untuk riding mode-nya ya, urban, ini ada tulisannya nih, touring ya kan. Terus kalau pencet lagi ada sport, touring. Sekarang kita coba nyalakan, dan sampai tahu nggak ini sudah ada switch stand-nya. Jadi saya harus naikin kalau sampai ingin running pada saat sudah dinyalakan engine-nya. Oke, kita sekarang naikin ke atas. Kita starter. Bentar. Suaranya. Bentar Cak, suhunya dingin masih. Suara engine-nya dengerin tuh. Guru. Ini suaranya Cak. Mantap suaranya, woi. Suaranya ya. Jadi suara 2 silindernya memang khas banget ya. L-Twin itu khas banget. Dan kalau kita lihat ini sinarnya. Sinar seperti ini. Kalau kita ngedim. Nah, dim coba ya. Nah. Kita lihat dulu Cak. Nah, ini ngedimnya begini. Kuning. Oh, ternyata ini sebenarnya oke, bentar dulu. Kita coba nyalakan lampu senya ya. Nah, ini lampu senya. Tuh. Oh, jadi ternyata ini nggak nyala, Cak. Nggak nyala di sini. Mungkin udah mati ya. Nah, jadi gitu. Yes. Lampunya terang banget ya. Standarnya. Suara cokok. Stop lamp belakangnya. Jadi gitu Cak. Khas banget ya. Ini atasnya. Kita coba panasi dulu ya.
Suaranya gila. Memang beda sama 4 silinder, tapi ini khas banget suaranya. Di depan dari samping kanan. Nah, gini Cak. Ini sosoknya. Ini mau sampean, josoran mau sampean. Suaranya. Jadi menurut Kang Mas ya. Informasi sekilas bersama-sama kita mati dulu Cak. Gak enak nih tonggo Kang Mas. Gua anter suaranya. Walaupun empuk. Oke, kita matikan dulu. Matinya gini Cak. Tes. Nah, mati. Masih hidup kan? Kita tarik ke bawah. Tek. Nah, jadi gitu.